Anda masih menyaksikan segmen Economic Update CNBC Indonesia, masih terhubung juga bersama kami Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Pak Dwi Sucipto. Pak Dwi, kita lanjutkan kembali tentunya dialog kita di segmen kedua kali ini. Tadi Bapak sempat menyinggung soal blok rokan begitu ya, yang bisa dikatakan menjadi penopang kedua untuk produksi atau lifting minyak yang selama ini juga menjadi tumpuan Indonesia setelah blok Cepu. Nah, apakah ketika kita melihat produksi secara ekonomis juga ke depannya, apakah nantinya blok rokan ini juga memiliki potensi untuk bisa menyalip begitu ya produksi atau lifting dari blok Cepu atau seperti apa, Pak? Ya, jadi potensinya akan menyalip karena memang blok rokan ini cukup cukup besar ya, cadangan yang tersisa juga cukup besar. Dan mengenai keekonomian, pemerintah dalam kebijakan flexible fiscal term ini itu sangat mendukung pengembangan dan investasi di hulu migas, di mana fungsinya tidak lagi bicara bagi hasil, tapi kita lihat bahwa yang pertama produksi dan lifting itu akan mendukung terhadap upaya kemandirian energi. Kemudian yang kedua employment ya, penggunaan tenaga kerja Indonesia. Yang ketiga multiplier effect dalam kaitannya dengan dukungan kapasitas nasional yang akan bisa berkontribusi di blok tersebut. Dan yang lain tentu saja aspek perpajakan dan sebagainya. Jadi sangat fleksibel sekarang government melakukan perhitungan-perhitungan keekonomian terbuka dan selalu berupaya untuk mendukung agar bisa ekonomis mengelola blok-blok tersebut. Oke, kita lihat blok lainnya Pak, blok Masela juga yang setelah divestasi Shell atau Shell meninggalkan blok Masela. Nah, seperti apa Pak perkembangannya? Apakah Pertamina sudah siap masuk ke blok Masela atau justru juga ada investor lain begitu yang siap untuk masuk ke blok Masela? Ya, 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 oke. Eh, eh, Sebenarnya saat ini di samping adanya seperti blok Masela itu pemerintah dan itu secara aktif melakukan engagement dengan para investor untuk menawarkan potensi-potensi ke depan. Jadi termasuk tadi ada ditanyakan mengenai potensi wilayah kerja atau area yang memiliki kandungan minyak besar, itu antara lain di daerah timur ada Warim, ada Timor, Buton, ada Seram, ada Aru, yang total cadangan di sana diperkirakan sekitar 9,7 billion barel oil. Jadi, dan kalau kita lihat sekarang adalah 3,2 billion barel oil. Jadi ini bisa 3 kali lipat dari posisi cadangan yang sekarang, dan ini yang kita tawarkan. Nah, kembali kepada Masela, kita investor sedang cukup aktif melirik sebuah wilayah kerja yang cadangannya masih diduga gitu ya, belum ditemukan karena membutuhkan eksplorasi. Dan Masela ini cadangannya sudah ada dan cukup besar, memang gas ya, ada sedikit kondensat atau minyak. Jadi oleh karena itu sejauh wilayah kerja ini nanti keekonomiannya dijamin oleh negara untuk investor, kita yakin bahwa akan ada investor yang tertarik, dan itu pun juga demikian. Jadi oleh karena itu dengan kebijakan Shell yang telah menetapkan bahwa akan invest di blok Masela, saat ini kita juga sedang berbicara dengan calon-calon investor yang lain untuk mempelajari blok ini. Jadi kita sih optimis, Mas. Termasuk Pertamina Pak, sudah ada pembicaraan? Betul, ya. Memang Bapak Presiden sangat concern, dan upayanya sesungguhnya sudah sejak dahulu ya. Pertamina selalu ditanya ya oleh Bapak Presiden untuk
bisa terlibat, didorong untuk bisa terlibat dalam pengembangan abadi Masela. Mhm. Dan saat ini memang Pertamina sedang mempelajari open data untuk Blok Masela, dan kita akan menunggu bagaimana respon dari Pertamina. Kita sih berharap, dan Impact juga berharap Pertamina bisa ikut di sana, karena investor asing, pemain nasional yang ikut tentu akan merasa lebih lebih aman ya, Mhm. lebih aman. Jadi kita berharap Pertamina akan bisa masuk. Dan dalam berkaitan ini memang saat ini sedang proses semua. Ada beberapa isu sebenarnya di proyek abadi Masela ini, di samping yang tadi divestasinya Shell, yang kedua masalah investasi tambahan yang Mhm. menuju ke net zero emission, yakni penggunaan CCUS, jadi carbon capture and utilization and storage. Jadi studi sudah dilaksanakan selesai awal-awal Agustus kemarin, dan ini akan segera dimasukkan dan dilakukan perhitungan kembali. Isu ketiganya tentu adalah masalah keekonomian dari abadi Masela ini. Jadi Mhm. tiga isu ini yang kita harapkan bisa diselesaikan di tahun 2022 ini, dan Impact pun juga menyatakan komitmennya untuk segera memasukkan perubahan-perubahan yang terkait Mhm. dengan isu-isu yang terbaru di Mhm. akhir tahun 2022 ini. Kita Mhm. berharap bahwa 2023 nanti proyek abadi Masela akan bisa lebih lebih running lebih 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 aktif dan lebih Mhm. aktif. Oke. Ya, harapannya sebenarnya lebih rapi, Pak. Karena kalau kita lihat dengan dorongan dari Presiden, terus juga Pak Bahlil, Menteri Investasi juga mendorong agar Pertamina juga punya andil begitu ya untuk pengembangan Blok Masela ke depannya. Tapi di Ya, satu sisi sebenarnya ketika kita melihat pernyataan DPR ada kekhawatiran begitu kalau memang Pertamina juga masuk untuk terkait pendanaan, terus juga penguasaan BUMN-BUMN terhadap blok-blok minyak kita. Ini nih seperti apa Pak Anda melihatnya? ya. Jadi kembali lagi, kalau investor ya, atau sebuah kegiatan bisnis, eh, as far as bisnis tersebut ekonomis, ya tentunya lembaga-lembaga finansial akan bisa mendukung di situ. Terkait dengan Pertamina, tentu saja Pertamina akan mempertimbangkan dan menghitung kembali posisi struktur keuangannya, karena Pertamina juga memiliki pinjam-pinjaman lain, ya, bond dan sebagainya, yang tentu terikat dengan debt per EBITDA-nya, debt per EBITDA rasionya. Nah, kita juga tunggu nanti bagaimana Pertamina melaksanakan langkah-langkah itu. Nah, tentu saja juga itu akan terkait berapa persen Pertamina akan masuk, dan ini tentu saja kemungkinan dugaan saya tidak seluruh share-nya Shell bisa diambil seluruhnya oleh Pertamina, tapi a part of it, dan kemudian kita juga masih terus menawarkan juga kepada investor yang lain untuk juga masuk, sehingga kemungkinan kalau yang lalu konsorsiumnya adalah 2, mungkin ke depan konsorsiumnya bisa banyak atau lebih dari 2 paling tidak. Mhm. Ya, kita harapkan sebenarnya lifting minyak kita akan semakin baik juga ke depannya dengan melihat target era APBN kita 2023 Amin. mendatang ini mencapai 660.000 barel per hari untuk minyak dan juga untuk gas 1,05 juta barel setiap harinya. Kita harapkan semua itu bisa tercapai dan nantinya juga lifting migas kita bisa mencapai tujuannya juga di 1 juta barel per harinya. Terima kasih Pak Dwi Sucipto selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan juga Gas Bumi SKK Migas sudah bergabung bersama kami dalam segmen Economic Update. Sehat selalu, sukses untuk Anda dan juga SKK Migas.